Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya agar setiap kita tentunya tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saya merenungkan tentang apa yang sedang saya sampaikan belakangan ini, tema tentang melayani, saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana dari cerita-cerita dia dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dan dia punya hati yang melayani pun luar biasa. Nah saudara, ada satu hal yang saya melihat di dalam 1 Korintus, ya saudara terkasih dalam Tuhan. Di dalam ayatnya, di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat yang ke-5 sampai 17, dia membagikan bagaimana prinsip-prinsip dia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga dia bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan tentunya prinsip ini sedang dibagikan, diimpartasikan kepada jemaat atau para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Korintus. Nah saudara, coba kita sama-sama menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip ini. Sehingga saya percaya ini juga akan menjadikan sesuatu bekal buat kita. Sehingga pelayanan kita akan semakin efektif, pelayanan kita akan semakin maksimal. Dan Raja kita akan semakin dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Nah oleh sebab itu, mari kita melihat prinsip yang pertama di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara perhatikan baik-baik di kata-kata awal ayat firman Tuhan ini. Dimulai dengan sebuah pertanyaan, dikatakan, jadi apakah Apolos atau apakah Paulus? Padahal ini Paulus sendiri yang berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan ditutup dengan kata pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Korintus, kalau kita mau melayani Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan pernah sebut diri kita sendiri, ya. Sebab pelayanan itu bukan buat meninggikan diri kita sendiri, tapi untuk meninggikan Sang Raja. Bahkan Rasul Paulus, saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun dia melayani bersama dengan Apolos, dia saudara terkasih dalam Tuhan, dia bilang, apakah harus sebut nama Apolos atau nama saya, Paulus? Dia bilang ditutup dengan pelayan-pelayan Tuhan. Wow, haleluya, haleluya. Ini penting, prinsip yang pertama dalam melayani pekerjaan Tuhan, yaitu kita harus memiliki rasa ketidaklayakan. Artinya kita sadar bahwa diri kita adalah seorang hamba. Ya, dalam bahasa Yunani hamba itu adalah diakonos. Ya, artinya tidak ada sesuatu yang istimewa, saudara terkasih dalam Tuhan. Berbahayanya kalau kita melayani Tuhan, kita merasa diri kita istimewa. Kita bisa merasa diri kita hebat. Nah, saudara, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus merasa tidak layak dalam melayani Sang Raja. Kalau kita dipanggil melayani Sang Raja, Rasul Paulus sedang mengajar kita, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, masih dalam ayat yang sama di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Saudara, kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita harus melihat bagaimana dasar pelayanan firman Tuhan itu. Dari kita melayani itu, kita harus kuat dalam pengertian akan firman Tuhan. Harus kokoh akan firman Tuhan. Baru kita bisa membawa jiwa-jiwa, membawa jemaat bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Ya, sebab saya mau kasih tahu sama saudara, kalau kita melayani kita sendiri juga tidak memiliki dasar yang kuat atau kokoh dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita ajarkan, apa yang akan kita bagikan kepada mereka yang akan kita ajar, saudara. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, ya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mereka kita ingin imannya bertumbuh, ya, tapi saudara kita nggak bisa bagikan firman yang sehat. Bagaimana mungkin? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan,
kita harus saudara ya memiliki pondasi yang kokoh dalam mengerti dan mengajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebab kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini juga yang dilakukan oleh Apolos, saudara. Ya, kita lihat baik-baik Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-24 dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, bicara soal sangat mahir, dalam bahasa Yunaninya disebut dunatos. Dunatos ini artinya memiliki arti yang kuat. Jadi Apolos ini bukan cuma sekedar baca, tapi dia memiliki pengetahuan yang kuat, pemahaman yang kuat akan firman Allah. Nah, pertanyaannya seberapa kuat pemahaman firman Tuhan saudara sehingga saudara mau melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saudara gak usah kecil hati, sambil melayani Tuhan biarlah terus kita belajar, kita upgrade diri kita. Saya percaya sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita, Tuhan tetap akan memakai kita asal kita tidak diam di tempat. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi hal yang kedua yang saya ingin bagikan sama saudara, kita harus memiliki pemahaman yang kokoh akan firman Allah. Yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali saudara terkasih dalam Tuhan, kita merasa saudara terkasih dalam Tuhan, yang penting kita melayani dan kita merasa hebat sendiri kalau kita punya kemampuan itu. Tapi ternyata Alkitab berkata ada yang menanam, ada yang menyiram. Rasul Paulus menanam, Apolos menyiram. Ternyata dalam sebuah pelayanan seringkali Tuhan memperhadapkan kita juga harus bisa teamwork. Kita harus memiliki kerjasama dalam tim yang Tuhan percayakan. Saudara gak bisa merasa diri hebat sendiri, sebab ada saatnya saudara perlu ditolong, saudara perlu dibantu. Contoh saya sebut, di dalam penggembalaan apakah mungkin kita sendiri menggembalakan, kita sendiri yang pimpin pujian, kita sendiri yang mengedarkan persembahan, kita sendiri yang baca pengumuman dan lain sebagainya? Kan gak mungkin saudara. Kita perlu tim. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, makanya untuk tuaian bisa kita tuai sebanyak mungkin. Bangunlah tim dan kita harus bisa bekerja sama dalam tim yang ada. Jangan pernah kita merasa hebat sendiri, karena Tuhan sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan, ya mengajarkan kita. Dia sendiri, saudara terkasih dalam Tuhan, ya adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dia tim adanya saudara, walaupun satu pribadi. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga ini penting kita pegang sama-sama. Seorang pelayan harus memiliki rasa untuk bisa bekerja sama dalam tim yang Tuhan percayakan. Haleluya. Hal yang keempat, masih dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, kita sudah bahas tadi yang menanam dan menyiram. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini yang saya ingin sampaikan, saudara terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita mengkotak-kotakan. Ya sudah, bagian kamu ini, bagian saya ini. Saudara, ada saatnya kalau kita, apalagi bagi kita yang dipanggil sepenuh waktu dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita wajib bisa dua-duanya, saudara. Ya, sebab kalau saudara belajar daripada kebenaran firman Tuhan, sebetulnya saudara terkasih dalam Tuhan, contoh ya yang paling menarik daripada Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus itu saudara serba bisa, saudara. Ya, Rasul Paulus itu kalau dia mau menanam dan menyiram sendiri, dia bisa, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi pada saat dia harus berbagi, ya dia berbagi. Tapi bukan berarti dia nggak bisa dua-duanya. Tapi alangkah baiknya seorang hamba Tuhan itu bisa dua-duanya. Saudara melayani, makanya perlengkapi diri saudara. Bicara saudara terkasih dalam Tuhan, menanam itu bicara menginjil, mencari jiwa-jiwa saudara. Bicara menyiram, bicara menggembalakan. Dan saya percaya ada saatnya, ada waktunya. Kalau memang kita harus dua-duanya kita kerjakan sendiri, lakukan itu saudara terkasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang akan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan dan hikmat yang datang dari Tuhan sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Tapi kalau kita bisa berbagi,
berbagi, mari kita berbagi. Sebab waktu saudara berbagi, saudara juga sedang membangun tim leadership. Dan tim kepemimpinan itu akan menjadi tim-tim yang hebat. Dan termasuk itu menjadi anak-anak rohani saudara yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Haleluya. Saya rasa 4 hal ini cukup, nanti kita lanjutkan kembali. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat prinsip yang Rasul Paulus ajarkan. Kiranya ini memperlengkapi pelayanan kami agar pelayanan kami semakin sehat, semakin sempurna. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.